semuanya, semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum menonton video, ada baiknya untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Di sini kita akan membahas tentang Kingdom Monera. Ayo, ada yang masih ingat gak pertemuan sebelumnya? Apa itu bakteri? Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk yaitu seperti bola, batang, atau spiral yang biasanya Nah, kalian tahu nggak sih ternyata bakteri itu berkembang biak dengan cara reproduksi juga loh. Nah, ada dua cara reproduksinya. Yang pertama, reproduksi seksual, dan yang kedua, reproduksi aseksual. Reproduksi seksual terjadi dengan mekanisme rekombinasi gen. Ada 3 caranya, yaitu yang pertama, transformasi, transduksi, dan konjuksi. Sedangkan reproduksi aseksual yaitu yang pertama, pertumbuhan tunas, fragmentasi, dan pembelahan Briner. Nah, aseksual ini terbagi menjadi 3 juga. Pertumbuhan tunas, yaitu metode pertumbuhan tunas ini, maka sel bakteri akan menghasilkan dengan cara dimulainya melalui tumbuhan dan akan berkembang menjadi sebuah tongkolan yang berukuran kecil di salah satu ujung sel tersebut. Tunas inilah yang akan mereplikasi genom, nanti akan tumbuh menjadi besar dan akan menjadi sel anakan. Yang kedua, fragmentasi. Apabila masih dalam kondisi pada lingkungan yang tidak akan ada kedamaian, maka bakteri akan melakukan proses reproduksi dengan metode lain, yaitu fragmentasi, di mana protoplasma bakteri akan mengalami tahap kompartementalisasi dan akan membentuk gonidia. Kemudian pada kondisi tersebut mulai ada keuntungan, maka gonidia yang tadi akan menjadi bakteri. Yang ketiga, pembelahan binar. Pembelahan binar adalah suatu cara yang sering dikemukakan di dalam proses reproduksi bakteri, di mana adanya pembelahan binar yang lazim dan hanya bisa terjadi pada saat kondisi di lingkungan sekitar berada di saat yang memberikan keuntungan. Nah, ternyata bakteri itu memiliki peran yang menguntungkan dan juga peran yang merugikan loh. Ada yang tahu nggak? Peran bakteri yang menguntungkan itu yang pertama, sebagai biopestisida, bakteri jenis ini dapat membunuh hama tanaman. Bakteri yang dapat dimanfaatkan untuk pembunuhan hama ulat serangga yaitu Bacillus papillae. Yang kedua, menghasilkan biogas. Bakteri penghasil biogas dari sampah dan kotoran ternak adalah Methanobacterium. Nah, yang ketiga, berperan dalam industri logam. Bakteri yang telah dimanfaatkan dalam industri logam berat ialah Bacillus foroxidans, yaitu untuk memisahkan tembaga dari bijinya. Adapun peran bakteri yang merugikan, menimbulkan penyakit pada manusia seperti Mycobacterium leprae penyebab penyakit lepra, dan penyakit pada hewan dan tumbuhan seperti Autonomous Bowel penyakit bengkak rahang pada sapi, dan Cotomys coprais penyerang tanaman kubis. Nah, itu saja penjelasan tentang perkembangbiakan pada bakteri dan juga peran bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Anak-anak, ibu harap kalian mengerti dengan caranya bakteri bereproduksi dan peranan bakteri yang menguntungkan serta merugikan. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.